Oke, selamat datang di kuliah Matematika Dasar 2. Kita akan masuk kepada bab selanjutnya, yaitu tentang menghitung ini ya, volume benda padat. Ya, solid ya, benda padat, tapi sekarang dengan metode shell. Ya, nah, itu diberikan contoh, misalkan kalau kita punya itu ya, suatu tabung, tapi tidak berisi gitu ya, tengahnya kosong. Nah, seperti ini, tidak berisi ya. Nah, kita tahu misalkan ini jari-jarinya R1, ini jari-jarinya R2 gitu ya. Kemudian kita misalkan tinggi tabungnya H, maka kalau kita mau hitung volumenya, ini sama saja dengan apa ya, luas alas ya dikali tinggi gitu ya. Atau ini kita bisa tulis dengan apa ya, berarti ini pi areanya kan ya pi R2 kuadrat kurang pi R1 kuadrat dikali H. Bisa buat pi R2 R1 tambah R2 kurang R1 dikali H. Kita bisa tulis begini kan ya, 2 pi dikali R1 tambah R2 per 2 dikali H dikali R2 kurang R1. Nah, kalau kita lihat ini, itu kan sama saja dengan rata-rata dari jari-jarinya ya. Kalau ini kita ambil sama saja dengan delta R ya. Jadi ini kalau kita bilang, kita misalkan rata-ratanya sama dengan R, maka rumusnya akan menjadi apa? 2 pi R H dikali apa? Delta R. Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi mau dibuat seperti ini. Nah, sekarang perhatikan kalau lebih untuk lebih mudah lagi, misalkan jadi dari gambar ini kita potong. Ya, kita potong. Kemudian terbuka nanti membentuk ini. Membentuk seperti ini ya, kalau teman-teman lihat. Nah, jadi bentuknya seperti balok ya. Dan kalau kita lihat ini apa? Ini 2 pi R, 2 pi R, gitu ya. Ini 2 pi R, ini ini 2 pi R, gitu ya. Dengan R-nya itu rata-rata, gitu ya. Terus kemudian kita lihat ini adalah delta R, selisihnya tingginya H. Jadi apa ya, 2 pi R H dikali delta R, gitu. Jadi kita akan menggunakan ini. Kita akan menggunakan apa namanya? Suatu apa ya, shell itu bisa dibilang cangkang gitu ya, atau suatu berbentuk tabung yang punya ketebalan yang cukup tipis gitu ya, tebalnya untuk menghitung integral dari suatu daerah gitu ya, suatu benda padat gitu ya. Contoh gitu ya, misalkan kita punya grafik yang dibatasinya seperti ini gitu ya. Ini misalkan kita bilang Y sama dengan X gitu ya, fungsi dalam X ini ya. Terus kemudian ini kita bilang ini dibatasi dari A sampai B gitu ya. Maka terus kalau kita mau putar sejauh sumbu
X, maka nanti kita akan dapat apa bentuk putarannya akan seperti ini ya. Kita akan dapat suatu, oke, ini saya tidak perlu gambarkan. Nanti kita akan dapat seperti suatu, ini ya, kalau teman-teman perhatikan akan ya bentuknya seperti ini ya. Kalau kalian lihat, perhatikan, ada lubang di tengah ya. Terus, nah caranya adalah nanti kita menghitung, kita menggunakan, kita seperti menghitung apa? Sebuah lempengan, begitu ya. Nah, sebuah lempengan dengan cara apa? Kalau kita ambil sepotong dari sini, teman-teman perhatikan, gitu ya. Ini jaraknya kalau kita bisa bilang apa ini? Kalau kita bilang X, maka tingginya itu apa? Tingginya itu Fx gitu kan? Ya, maka kita akan punya, ya, jadi kita sama saja dengan menghitung apa? Berarti kita lihat delta V-nya apa? Ya, sama dengan 2πx dikali Fx delta, tebalnya delta X ya. Ini. Maka kalau kita punya V itu sama saja dengan kita integralkan dari mana? A sampai B 2πx x dx. Gitu ya. Jadi kita akan menggunakan ini, metode ini ya, untuk mengerjakan ini. Bisa juga kita menggunakan metode yang kemarin ya. Kita ambil partisi dari sini juga bisa, gitu ya. Jadi ini dari sini juga bisa, tapi di sini dikenalkan metode yang baru karena nanti kita akan melihat ada beberapa hal yang tidak bisa kita gunakan dengan ada beberapa hal yang kita akan melihat bahwa itu sulit untuk menggunakan metode dari yang sebelumnya kita sudah pelajari gitu ya. Ada metode cincin, kemudian ada metode cakram gitu ya, disk gitu ya, dan banyak hal lagi. Nah, kita lihat ya, di sini diberikan contoh. Contoh satu, teman-teman dilihat di situ dibilang apa nih? Contohnya diberikan apa? Kan volume solid gitu ya, saya singkat ya, benda padat yang dibatasi oleh kurva X sama dengan seperakar X, X sama dengan 1, X sama dengan 4, terus dan diputar pada sumbu Y. Oke, kita perhatikan berarti kurvanya Y dengan skala 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maka kalau X sama dengan 1, kita akan punya 1,1 ya. Dan X sama dengan 4, karena fungsinya seperakar ini berarti kita dapatnya setengah. Oke. Itu kemudian kita akan putar sumbu Y dibatasi oleh ini ya. 2 sama dengan 4. Dan 2 dan 4. Nah, dari sini kalau kita putar, gitu kan, ya akan jadi seperti yang sebelah ya. Kan ada kosong, gitu ya. Ini kalau kita bilang sumbu Y, itu, ya. Terus kemudian dibatasi sini, terus ini ya.
Nah, seperti yang tadi bentuknya ya. Caranya kita untuk mendapat ini apa ya, kita ambil, karena ini diputar sepanjang sumbu Y gitu ya. Kalau kita lihat lagi di atas gitu ya, kita ambil apa? Kita ambil kepingan ini ya. Sorry. Nah, jadi hasilnya adalah ya kita akan dapat suatu apa namanya? Kita akan dapat suatu tabung di sini. Ya, dapat bentuk seperti tabung ya dari potongan yang tadi. Untuk seperti tabung, tinggal kita lihat ini jarak dari sininya. Nah, kalau diputar sepanjang sumbu Y, kalau kita menggunakan metode shell, maka integralnya terhadap X. Gitu ya, ini kalau kita lihat delta V-nya sama dengan apa? Ya 2pi, ininya X, jari-jarinya X, terus tingginya itu Fx, terus ini delta X gitu ya, ini jadinya 2px, Fx-nya karena ingat ya jaraknya dari 0 ke sini, jadi nilainya X gitu ya, tergantung posisinya. Nah, X, Fx-nya apa? 1/akar X. Jadi nanti ketika kita hitung volumenya adalah integral dari 1 sampai 4 2pi X pangkat setengah X kali 1/akar X menjadi X pangkat setengah atau akar X ya. X. Oke, seperti itu ya. Jadi kita akan dapat ini. Kemudian kita akan coba bandingkan ya metode, apakah hasil menggunakan metode cincin kemarin atau metode disk dengan metode shell itu sama atau tidak. Kita shell kita bisa bilang metode cangkang, dan metode disk atau kita bisa bilang cakram, sama atau tidak. Contoh ya, diberikan fungsi di sini, kalau teman-teman lihat ya, ini dari ini ya grafik, terus ini H, fungsinya itu Y sama dengan R/H dikali X gitu ya. Oke, kemudian diminta ini disuruh hitung diputar terhadap sumbu X dibatasi oleh ini ya 0 sampai H. Nah, kalau gitu kalau kita lihat kan hasil putarannya jadi apa? Hasil putarannya kalau kita gambar di sebelah sini pasti kan menjadi gini ya. Ini kan ini sumbu X. Nah, jadi seperti ini ya, jadi bentuknya. Nah, kalau menggunakan metode cakram yang kita ambil itu, yaitu dengan cara apa? Yuk kita ambil di sini, gitu ya, potongan ini, maka nanti hasilnya akan seperti yang di sini, di warna merah ini, gitu ya. Berarti caranya apa ya? Ingat, karena bentuknya itu lingkaran, alasnya ya berarti kita pakai apa? Ya delta V, ya apa? Pi R kuadrat, gitu ya. Tapi ingat jari-jarinya apa? Ya Pi R per Hx kuadratkan delta X, gitu ya. Gitu, karena ini tebalnya, gitu ya, delta X. Maka V adalah kita tinggal apa? Integral dari mana 0 sampai H, Pi-nya keluar, boleh, R kuadrat per H kuadrat, X kuadrat dx. Gitu ya. Ini jadinya
nanti sepertiga X pangkat 3, jadinya pi R kuadrat per H kuadrat dikali H pangkat 3 per 3. Ini coret, plus 1 jadinya apa kita punya? Pi R kuadrat H per 3. Nah, sekarang kita lihat dengan metode shell bisa tidak? Ya, metode shell berarti apa? Yang kita ambil adalah ini. Perhatikan ya, yang kita ambil itu adalah potongan ini. Oke, karena diputar terhadap sumbu X, maka integralnya ya terhadap Y. Ini ada Y, gitu ya. Sekarang kita lihat tingginya. Ya, tingginya itu kan berarti, Oke, kalau teman-teman lihat tingginya, ini berarti apa? Ya, hasil ini adalah jarak dari ini dikurang bagian ini. Gitu. Nah, berarti jadinya apa ya? Delta V-nya jadinya apa? Kan bentuknya apa? 2pi 2pi jari-jari rata-ratanya itu Y. Terus sekarang tingginya H-nya apa? Ya berarti ini adalah H dikurang tingginya, height-nya H dikurang apa? Grafik ini. Tapi grafik ini kalau terhadap Y, ini kan Y sama dengan R per HX, atau sama saya dengan X sama dengan H per R dikali Y. Ya, ini sama dengan H dikurang apa? Ya, H per R dikali Y. Delta Y. Jadi kalau kita hitung, ingat kalau di sini H, berarti di sini X, ini R. Gitu ya, jadi ini apa? Di 2pi Y H kurang HY per R delta Y. Ini kalau kita hitung volumenya berarti integralnya terhadap apa? 0 sampai R. Gitu ya, dari 2pi ini YH kurang Y kuadrat H per R Y. Nah, ini kan jadinya 2pi Y kuadrat per 2 kurang Y pangkat 3 per 3. Ini kita bisa, ini 3R. Ini kita bisa keluarkan H-nya. Ya, karena sama-sama memiliki H. Oke, dengan batas apa? 0 sampai R. Oke, dari sini kalau kita punya 0 ya 0, berarti apa di sini? R kuadrat per 2 kurang R kuadrat per 3. Ya, ini kalau kita samakan, ini 2pi H ada di sini ya. Ya, ini kan sama dengan 2pi H dikali apa? 3R kuadrat per 6 kurang 2R kuadrat per 6. Gitu ya. Ini 2pi H, jadinya apa? R kuadrat per 6, coret. Sisa 3, jadi pi R kuadrat H per 3. Sama persis ya. Oke, jadi mau pakai metode manapun sama saja. Begitu. Oke, itu metodenya ya. Jadi perhatikan kalau kita putar terhadap sumbu X, kalau kita menggunakan metode shell, maka kita integralnya terhadap Y. Ingat ya, kecuali kalau kita pakai metode cakram, kalau putar terhadap sumbu X, ya, integral terhadap X, kalau putar terhadap Y, integral terhadap Y. Kalau metode shell, terbalik. Begitu ya. Oke, paling seperti itu. Sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akan buat 2 kali pertemuan ya untuk kali ini ya. Oke, sekian dan terima kasih.